Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian selalu masih bersemangat dalam proses pembelajaran daring hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan selalu mendapat berkah dan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, hari ini kita akan membahas tentang teks iklan, slogan, dan poster. Tapi yang kita bahas adalah lebih kepada pola penyajian dan struktur teks dari KD 3.4. Ini disampaikan oleh tim MGPS SMPN 1 Pace kelas 9 oleh Ibu Sri Lestari SPD. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama kita menelaah teks iklan, slogan, dan poster. Yang kedua adalah pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Dan yang terakhir adalah kita mempelajari tentang struktur teks iklan. Mari kita mulai untuk pembelajaran yang pertama. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pola penyajian teks iklan. Seperti yang kalian lihat di layar, dalam teks iklan, pola penyajiannya ada dua, yaitu dari media elektronik dan media cetak. Ketika kita bicara dari media elektronik, maka di situ kalau ada gambar, suara, dan gerak, maka akan dimuat di dalam televisi ataupun internet. Kalian sudah sangat familiar dengan internet. Kalau itu berupa suara, maka dia berada di media radio. Karena radio itu hanya bisa kita dengar tanpa kita bisa melihat wujud dari apa yang kita dengar dari suaranya tersebut. Yang ketiga, apabila itu memuat tentang gambar dan kata, biasanya hanya ada dalam internet. Jadi kurang lebih seperti itu. Sementara untuk media cetak, apabila terdapat gambar, kata, atau kalimat, maka dia biasanya terdapat dalam slogan atau spanduk. Biasanya seperti itu. Kalau dia berupa kata atau kalimat tidak ada gambarnya, maka dia disebut sebagai iklan baris. Jadi kurang lebih begitu pola penyajian untuk teks iklan. Ada media elektronik, ada media cetak. Berupa kata atau kalimat saja, maka dia iklan baris. Berupa gambar atau kata, dia bisa berupa spanduk. Berupa gambar, suara, dan gerak, maka dia berada di media televisi ataupun internet. Hanya suara saja dia berada di media radio, dan berupa gambar dan kata dia berada di media internet. Oke. Yang selanjutnya kita bicara tentang slogan. Ya. Media yang kita gunakan untuk slogan biasanya tetap ada dua, yaitu media elektronik dan media cetak. Ya, untuk media elektronik kalau dia berupa kata dan kalimat, biasanya dia adalah slogan pada web. Ingat, slogan pada web. Kalau kalian familiar dengan internet, maka kalian sangat paham tentang web tersebut, ya, alamat web. Kalau dia berupa kalimat dan suara, maka dia berada dalam siaran radio. Ya, karena slogan sangat jarang sekali ditayangkan di media televisi. Oke. Apabila di media cetak terdapat kata atau kalimat, maka dia biasanya terdapat di plakat atau kaos. Plakat itu adalah sebuah benda yang biasanya terdapat tulisan-tulisan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi itu slogan. Nah, untuk poster. Poster biasanya hanya dicetak di media cetak. Poster tidak dituangkan di dalam media elektronik, ya. Kalau dia berada di media cetak, biasanya dia berupa gambar dan tulisan, dan biasanya dia berupa poster niaga. Kalau kalian cermati di koran, biasanya ada gambar besar tentang iklan sebuah produk yang menawarkan barang, misalnya kendaraan atau apa dan sebagainya. Dia biasanya untuk menarik orang, maka dia diberikan warna yang
nyolok agar orang melihat ke arah iklan poster niaga tersebut ya, poster niaga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kita bahas lebih lanjut tentang struktur kebahasaan dari teks iklan. Oke. Yang pertama, teks iklan itu bersifat persuasif. Artinya apa? Artinya sebuah iklan itu biasanya mempunyai sifat membujuk atau mendorong orang untuk melakukan sesuatu seperti yang disampaikan pada iklan tersebut. Biasanya seperti itu. Nah, biasanya kalau dia bersifat persuasif, maka biasanya dia berupa iklan layanan, berupa iklan niaga. Biasanya kurang lebih seperti itu. Dia menawarkan sebuah barang ataupun jasa ya. Terus kemudian yang kedua adalah bersifat imperatif ya. Apa sih imperatif? Nah, apabila kita menyampaikan sifat imperatif dari sebuah iklan, maka iklan itu biasanya berisi tentang permintaan, ajakan dan larangan ya. Jadi dia bersifat ajakan, larangan ataupun permintaan. Biasanya kurang lebih seperti itu. Contoh kata biasanya ikutilah, hadirilah, marilah, janganlah keluar rumah tanpa menggunakan masker. Nah, itu namanya iklan berupa larangan ya. Larangan, ingat ya, jangan, tidak boleh, dilarang dan sebagainya. Yang ketiga, kalimat dalam sebuah iklan itu sifatnya kata-kata yang digunakannya sederhana. Artinya, kata-kata yang digunakan itu sangat singkat, tidak berbelit-belit dan tidak panjang, sehingga dia mudah diingat dan mudah dipahami. Kenapa seperti itu? Karena kita menyampaikan sesuatu, kita harus menciptakan sebuah kata yang mudah diingat oleh orang. Apabila mudah diingat oleh orang, maka orang tersebut akan mengingat apa yang disampaikan iklan tersebut, sehingga iklan tersebut pesannya bisa tersampaikan kepada khalayak. Yang terakhir adalah efisien. Efisien itu adalah dalam penggunaan kata dan huruf. Kalau kita bicara sebuah kata efisien, maka di sini yang terbayang pada kita adalah iklan baris. Nah, kemarin kalian sudah saya terangkan tentang iklan baris, di mana kekuatan iklan baris itu adalah terdapat pada kata-kata yang disingkat, jadi mengalami penyingkatan kata. Kurang lebih seperti itu. Ini struktur kebahasaan. Nanti kalian bisa cermati di buku paket kalian mulai halaman mulai dari halaman 41 sampai dengan halaman 49 di buku paket kelas 9. Silakan kalian baca, silakan kalian cermati. Di situ banyak sekali. Nah, kita sudah sampai pada akhir. Terima kasih atas waktu kalian. Terima kasih kalian sudah memperhatikan, mencermati. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, bisa dikomunikasikan lewat grup WA kelas dengan guru pengampunya masing-masing. Ingat, ini masih bulan Agustus, jadi saya sangat berharap bahwa sifat nasionalisme, semangat dari para pahlawan masih ada dalam diri kalian. Sehingga silahkan anak-anakku sekalian, nanti tugas kalian silahkan dibuka buku paket halaman 47, latihan soal kegiatan 2.7, dan halaman 49, latihan soal kegiatan 2.8. Silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai silakan difotokan dan dikirim kepada guru pengampu masing-masing kelas. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga pandemi ini segera berakhir dan kita bertemu dalam tempat ruang yang kita bisa saling bertegur dan bersapa
dalam istilah luring. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.